Di tengah ketegangan geopolitik yang semakin memanas di kawasan Asia Pasifik, Rusia mengeluarkan peringatan keras kepada Australia terkait dugaan dukungan terhadap Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Moskow menegaskan bahwa jika Canberra tetap memasok senjata kepada kelompok separatis tersebut, konsekuensi serius akan dihadapi. Isu ini mencuat setelah laporan intelijen mengindikasikan adanya pengiriman senjata dari Australia ke wilayah Papua yang diduga kuat ditujukan untuk mendukung OPM. Langkah ini dianggap oleh Rusia sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri Indonesia dan sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan. Menanggapi hal tersebut, Rusia dilaporkan mempertimbangkan pembangunan pangkalan militer di Pulau Biak, Papua. Langkah ini dipandang sebagai upaya Moskow untuk memperkuat kehadiran militernya di kawasan dan sebagai sinyal tegas kepada Australia. Rusia yang memiliki kepentingan strategis terhadap stabilitas kawasan Asia Pasifik dan hubungan erat dengan Indonesia sebagai mitra militer dan ekonomi, tidak tinggal diam. Dalam konferensi pers yang digelar secara dramatis di Moskow, juru bicara Kremlin menyebut bahwa setiap bentuk intervensi terhadap kedaulatan Indonesia akan diperlakukan sebagai tindakan permusuhan. Sebuah garis merah telah ditarik. Di balik layar, satelit-satelit pengintai Rusia mulai memetakan pergerakan pasukan dan kapal-kapal Australia yang berpatroli dekat wilayah Papua. Kapal selam Rusia dilaporkan memasuki jalur perairan dalam Samudra Pasifik Selatan. Pengintaian elektronik meningkat. Sebuah babak baru dalam geopolitik Asia Pasifik tengah terbentuk. Sebuah bayangan perang dingin baru yang kini menyentuh ujung timur Indonesia. Australia, dalam pidato di parlemen, mencoba menenangkan ketegangan sambil tetap menegaskan posisinya. Perdana Menteri Australia menekankan bahwa negaranya tidak bermaksud memicu konflik, namun akan selalu berdiri pada nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Namun, para analis internasional mencium aroma krisis yang lebih dalam. Tekanan dari sekutu-sekutu utama seperti Amerika Serikat dan Inggris mulai terasa, mendorong Australia untuk mempertimbangkan kembali langkah-langkahnya. Di Papua, situasi berubah menjadi ladang konflik intens. Pasukan Tentara Nasional Indonesia melakukan penyisiran besar-besaran di daerah pegunungan dan hutan belantara, sementara OPM memperluas jaringan gerilya mereka. Pertempuran senyap berlangsung hampir setiap pekan, dengan korban jiwa tak terdata secara pasti. Akses kemanusiaan terputus di banyak wilayah. Rumah sakit kekurangan obat, sekolah ditutup. Ketakutan merayap di setiap kampung. Di tengah kondisi ini, rakyat Papua berada dalam posisi paling rentan, terjebak dalam pusaran konflik yang tak kunjung usai. Kekerasan yang terus berlangsung, serta kebijakan yang kerap mengabaikan aspirasi mereka, membuat masyarakat sipil Papua harus menanggung beban paling berat. Akibat eskalasi konflik dan ketegangan politik yang meningkat, banyak warga Papua terpaksa mengungsi ke daerah-daerah yang dianggap lebih aman. Mereka meninggalkan rumah dan mata pencaharian, hidup dalam ketidakpastian tanpa jaminan perlindungan yang memadai. Anak-anak kehilangan akses pendidikan, sementara layanan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya sulit diperoleh. Sementara itu, di ruang-ruang diplomatik internasional, masa depan Papua menjadi bahan perdebatan, namun seringkali tanpa representasi langsung dari masyarakat yang terdampak. Situasi ini mencerminkan jurang yang lebar antara narasi global dan kenyataan di lapangan, mempertegas perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam menyelesaikan konflik Papua. Rusia, sementara itu, memperkuat pesannya di tengah meningkatnya ketegangan global. Laporan rahasia dari Lembaga Kajian Strategis di Moskow mengindikasikan bahwa Kremlin tengah menyusun skenario intervensi terbatas, baik melalui jalur diplomatik maupun kekuatan militer, sebagai respons terhadap keterlibatan Australia dalam konflik Papua. Pesan ini bukan hanya bentuk tekanan terhadap Canberra, melainkan juga sebuah pernyataan tegas mengenai niat Rusia untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh globalnya dalam tatanan dunia multipolar yang kini tengah berkembang. Langkah ini menjadi ujian serius terhadap posisi Rusia di panggung internasional, memperlihatkan bagaimana Moskow menafsirkan konflik regional sebagai peluang strategis. Di sisi lain, Rusia tampaknya tidak hanya fokus pada tekanan simbolis. Laporan dari Janez Defense Weekly mengungkapkan bahwa Rusia telah mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah Indonesia untuk menempatkan pesawat-pesawat militernya di wilayah Papua.
Lokasi ini secara geografis sangat strategis karena berdekatan langsung dengan Australia, khususnya pangkalan militer penting di Darwin. Permintaan ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran serius di Canberra, yang melihat potensi peningkatan kehadiran militer Rusia di kawasan sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas dan keamanan nasionalnya. Bagi Indonesia sendiri, permintaan ini juga memunculkan dilema diplomatik antara menjaga kedaulatan dan menavigasi tekanan dari dua kutub kekuatan dunia. Ketegangan ini mengarah pada pertanyaan yang lebih besar mengenai masa depan kawasan Pasifik. Akankah wilayah ini menjadi medan baru kontestasi antara kekuatan besar dunia serupa dengan yang terjadi selama era Perang Dingin? Situasi di Papua, yang semula merupakan isu domestik terkait hak asasi manusia dan konflik internal, kini perlahan berubah menjadi titik nyala geopolitik global. Kehadiran kekuatan eksternal dalam konflik ini membuka kemungkinan terjadinya perang proksi, di mana pihak-pihak besar bertarung melalui representasi lokal, memperkeruh upaya penyelesaian damai, dan memperbesar risiko eskalasi militer secara luas. Di tengah ketegangan tersebut, suara-suara yang menyerukan perdamaian terdengar semakin lemah. Beberapa negara Asia Tenggara telah mencoba mengangkat isu ini di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mengusulkan dialog multilateral dan pendekatan damai. Namun, upaya ini seringkali kalah gaung dibandingkan dengan kepentingan strategis negara-negara besar yang lebih tertarik pada permainan kekuasaan dibandingkan solusi jangka panjang. Jika situasi ini terus berlanjut, konflik Papua tidak hanya akan merenggut korban di tingkat lokal, tetapi juga berpotensi menyeret kawasan Pasifik ke dalam pusaran konflik global yang jauh lebih luas dan kompleks. Dalam skenario terburuk, beberapa pengamat internasional memperingatkan kemungkinan terjadinya konfrontasi terbuka di kawasan Pasifik yang dapat melibatkan lebih banyak negara dan memperburuk stabilitas regional. Namun, masih ada ruang untuk diplomasi. Beberapa negara, termasuk Indonesia, telah mengusulkan dialog multilateral untuk mencari solusi damai atas isu Papua, meskipun tantangan besar tetap ada. Di balik layar, upaya-upaya diplomatik terus berlangsung. Negara-negara besar berusaha menengahi, namun hasilnya masih belum terlihat jelas. Sementara itu, rakyat Papua tetap menjadi korban dari konflik ini, dengan harapan bahwa suatu hari mereka dapat hidup dalam kedamaian dan keamanan yang sejati. Krisis ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dengan setiap langkah yang diambil oleh Australia dan Rusia, ketegangan semakin meningkat dan masa depan kawasan Pasifik semakin tidak pasti. Sampai kini, dunia menahan napas. Setiap langkah, setiap pernyataan, setiap kapal perang yang berlayar membawa risiko eskalasi. Semua mata kini tertuju pada Papua, sebuah wilayah yang selama puluhan tahun menjadi simbol perjuangan, kini menjadi panggung dari konflik global yang mungkin akan menentukan arah sejarah kawasan ini ke depan. Di ujung malam yang panjang itu, hanya satu pertanyaan yang menggantung di langit Papua. Apakah dunia akan memilih jalan diplomasi dan damai? Ataukah akan menyeret rakyat Papua ke dalam pusaran konflik yang lebih luas dan menghancurkan?